Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Prasetya yang merupakan dosen Prodi D3 Farmasi dari Stikes IKIFA. Lalu masa kerja saya menjadi dosen di Stikes IKIFA sekitar sudah 6 tahun. Dan saya mengampu mata kuliah pemasaran farmasi dan juga manajemen farmasi. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah pemasaran farmasi dengan kode F406. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran farmasi, yang pertama nama kuliahnya adalah pemasaran farmasi dengan kode F406, 2 SKS, dan berada pada semester 5 program studi D3 Farmasi. Pada saat ini pemasaran farmasi mempunyai tim dosen, yaitu saya sendiri Niko Prasetya dan juga Pak Guru Subagya. Pada tim dosen ini kami berbagi kelas, kalau materinya semuanya sama sesuai dengan silabus. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah pemasaran farmasi, yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip pemasaran farmasi. Lalu yang kedua, menjelaskan strategi-strategi pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan peran dan tugas medical representatif. Dan yang terakhir adalah menjelaskan skill atau keahlian yang dibutuhkan untuk tugas dan fungsi dari medical representative. Deskripsi mata kuliah pemasaran farmasi, mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip pemasaran dan strategi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis farmasi dan juga memahami tugas dan peran medical representative. Untuk materi kuliah yang akan diberikan selama 1 semester pada mata kuliah pemasaran farmasi ini, yang pertama adalah dasar-dasar, prinsip dasar dari pemasaran. Lalu yang kedua adalah strategi dari segmentasi, targeting, positioning atau yang sering disingkat dengan STP. Lalu yang ketiga adalah strategi dari marketing mix. Yang keempat, strategi dalam memberikan harga pada suatu produk. Yang kelima, strategi promotion mix. Yang keenam, analisa pasar dan kompetitor. Lalu yang ketujuh, gambaran umum tentang medical representative. Yang ke-8, salesmanship. Yang ke-9, tugas medical representative sebagai market survey. Lalu yang ke-10 tentang perilaku konsumen. Yang ke-11, territory management. Yang ke-12 yang terakhir adalah kode etik perusahaan farmasi. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran dari mata kuliah pemasaran farmasi, yaitu yang pertama, perkuliahan akan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, lalu juga secara daring yang terdiri dari video conference, video sharing, dan juga nanti akan memakai e-learning. Lalu yang ketiga adalah kuis untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi, maka diadakan kuis pada setiap akhir kuliah.
Dan yang keempat adalah tugas. Mahasiswa akan diberikan juga tugas perbandingan marketing mix antar produk dan juga nanti pembuatan brosur produk. Tugas ini nanti akan dilakukan secara mandiri dan juga ada tugas kelompok. Lalu selanjutnya untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, yang pertama adalah secara interaksi diskusi saat perkuliahan. Jadi sebisa mungkin pada saat perkuliahan dosen akan memberikan pertanyaan seputar materi guna untuk menggali pengalaman dari para mahasiswa dan juga mendorong para mahasiswa untuk menjadi lebih aktif dan menjadi lebih berani dalam bertanya di dalam forum diskusi. Lalu juga memakai Zoom yang kedua, pelaksanaan kuliah dengan video conference Zoom. Lalu di dalam perkuliahan juga memakai YouTube sebagai media berbagi video pembelajaran. Lalu yang keempat, kontak pribadi. Mahasiswa dapat bertanya kepada dosen setiap saat melalui WA dan email, sehingga perkuliahan tidak terjadi pada saat jam perkuliahan saja, tetapi di luar jam perkuliahan, mahasiswa tetap bisa belajar atau menggali ilmu dari para dosen. Yang kelima adalah e-learning. Di dalam e-learning tentu saja ada berbagai fitur yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran dari para mahasiswa, seperti memberikan bahan pengajaran seperti e-book, PPT maupun video, lalu bisa juga memberikan kuis, memberikan penugasan, dan juga di e-learning ada forum diskusi, sehingga mahasiswa bisa berdiskusi secara grup dengan teman mahasiswa maupun dosen di e-learning tersebut. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah pemasaran farmasi, untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester bobotnya sama, yaitu 35%. Lalu ada tugas dengan bobot 15%. Di dalam tugas nanti komposisinya ada tugas mandiri, tugas kelompok, dan juga nilai kuis pada saat perkuliahan. Lalu yang terakhir adalah kehadiran dengan bobot 15%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Malam, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya tentang materi yang pertama, yaitu marketing management in pharmaceutical industry, atau kita nanti akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar gitu ya, atau konsep dasar dari pemasaran farmasi itu sendiri gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan mahasiswa semua, ada nggak dari Anda sekalian yang pernah melakukan pemasaran gitu, atau berjualan sesuatu? Ada mungkin di sini yang pernah? Ada, Pak. Oke, siapa tuh? Berjualan Saya, apa Pak. kira-kira? Waktu itu sempat jualan ini, Pak, tas gitu, tas tradisional, ngambil dari orang, terus habis itu dijualin. Oke, baik. Nah, apa strategi yang Anda gunakan supaya tas yang Anda jual tuh laku kira-kira?
waktu itu? Apakah dengan promosi di sosial media atau seperti apa? Waktu itu aku sendiri promosiin via online sama offline, Pak. Oh, begitu, gitu ya. Iya. Oke, ya. Jadi baik, apa, sebenarnya, kita pernah tuh, gitu ya, melakukan, pemasaran secara kecil-kecilan, tetapi, mungkin, belum terkonsep, gitu ya. Nah, nanti di sini, para mahasiswa akan, belajar lebih detail lagi, gitu ya, tentang, konsep-konsep pemasaran maupun juga nanti, eee, strategi-strategi dasar, gitu ya, dari, pemasaran farmasi. Nah, sebelum kita masuk ke detail dari materi, maka saya juga ingin mengajak para mahasiswa untuk kuis dulu ya sebelum kita masuk ke dalam materi. Kuisnya saya taruh di kolom chat ya, jadi silakan para mahasiswa bisa mengklik di situ linknya, tautannya, lalu mengisi kuisnya di situ. Ya, saya kasih waktu 1 menit saja cukup karena pertanyaannya juga hanya singkat saja. Silakan. Oke, baik ya. Jadi sudah mengisi kuisnya dan kita akan mulai ya untuk materinya. Oke, yang pertama adalah definisi dari marketing. Nah, jadi kalau menurut Kotler dan Armstrong, definisi marketing itu adalah suatu proses seni. Jadi dibilang adalah suatu proses seni. Kenapa dibilang suatu proses seni? Karena marketing itu sangat bervariasi. Artinya ketika di suatu area kita melakukan strategi A, belum tentu berhasil, gitu ya. Pakai strategi B, baru berhasil. Di area lainnya lagi, strategi A malah berhasil dibandingkan strategi B. Nah, jadi disitulah proses seninya, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memadukan gitu ya strategi-strategi mana yang bisa kita pakai di suatu area tertentu. Jadi suatu proses seni pengelolaan sosial dan organisasi, di mana individu atau grup mendapatkan apa yang mereka perlukan atau butuhkan melalui pembuatan, penawaran, dan pertukaran timbal balik produk dan nilai produk dengan orang lain. Nah, ini adalah konsep dasar dari marketing. Ya. Jadi di dalam pemasaran farmasi ada yang disebut marketing konsep, ada yang disebut sales konsep. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Nah, kita lihat dulu marketing konsep. Ya, jadi marketing konsep itu didahului dari adanya need, wants, and demands. Nah, kira-kira ada yang bisa membedakan nggak antara needs dan wants? Ayo, siapa? Bedanya kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Ada yang bisa membedakan bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau keinginan itu belum tentu kita butuh, artinya bukan yang pokok. Tapi kalau yang kita butuh itu ya itu yang kita butuhin untuk bertahan hidup. Kasarnya kalau keinginan mah cuma antar-antaran aja. Bisa nanti sebenarnya, cuma nafsu doang. Ya nggak sih, Pak? Ya, kurang lebih sudah tepat ya. Jadi seperti yang tadi siapa Mas Guritno ya bilang tadi, kebutuhan ya merupakan keinginan dasar atau kebutuhan dasar apa yang kita perlukan gitu ya. Nah, keinginan adalah kebutuhan dasar yang lebih mendalam, yang lebih spesifik gitu. Contohnya ya misalkan kita mau makan, kita harus beli nasi gitu ya, harus beli beras gitu. Nah, tetapi itu kebutuhannya. Nah, tetapi ketika beras tersebut, saya pengennya beras yang Jepang gitu ya, beras yang kualitas tertentu atau bentuk tertentu. Nah, itu sudah masuk keinginan gitu ya. Nah, jadi
di dalam marketing konsep gitu ya, ketika kita ingin melakukan pemasaran atau ingin membuka suatu bisnis, nah kita harus tahu dulu bahwa di tempat tersebut ada kebutuhan atau keinginan tersebut, gitu. Jadi nanti kita lihat bedanya dengan sales konsep ya. Jadi kalau marketing konsep didahului dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi ketika kita mau buat sesuatu bisnis atau apapun gitu ya, nah kita harus lihat dulu, harus survei dulu bahwa di tempat tersebut ada kebutuhan, ada keinginan tentang produk yang nanti akan kita jual atau kita pasarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya demand. Nah, demand, ada yang tahu nggak kira-kira demand ini apa sih? Ayo, kira-kira ada yang tahu demand ini apa? Ya. Permintaan bukan, Pak? Iya, betul ya. Demand ini permintaan. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, ketika kita ingin melakukan pemasaran suatu produk, maka harus ada kebutuhan atau keinginan dan juga ada permintaan. Nah, jangan sampai orang butuh gitu ya, tapi nggak ada permintaannya. Nah, permintaan ini apa sih gitu ya? Permintaan ini adalah keinginan atau kebutuhan yang diikuti dengan daya beli. Nah, seperti itu. Jadi percuma ada kebutuhan, ada keinginan, tapi kalau masyarakatnya nggak bisa beli, ya sama aja bohong. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita yang harus kita survei adalah ketiga hal tersebut. Gitu. Ada kebutuhan, ada keinginan, dan harus ada permintaannya. Nah, ketika ketiga hal tersebut sudah kita survei, sudah ada, nah langkah selanjutnya adalah kita buat produknya, gitu. Jadi kita udah survei di sini butuh tentang ini, lalu kita buatkan produknya. Nah, jadi nanti kebalikan dari sales konsep adalah kalau marketing konsep kita survei dulu kebutuhan dan keinginannya dan demand-nya, baru kita buatkan produknya. Nah, kalau sales konsep kita buatkan produknya dulu, baru kita carikan pembelinya. Kira-kira begitu. Nah, kalau marketing konsep tadi kebalikannya ya. Jadi setelah kita ada need, wants, dan demands, baru kita buatkan produknya. Otomatis ini akan lebih efektif gitu ya, karena memang sudah ada kebutuhannya di situ gitu, sehingga kita buatkan produknya. Nah, produk ini nanti bisa bermacam-macam ya, bisa berupa goods ya, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa ide, ya itu semua kita sebut produk. Gitu. Kalau kalian buat apotik, ya itulah produk kalian. Gitu. Nah, lanjut lagi, kemudian produk yang kita punya itu harus punya value dan cost, gitu ya. Nah, jadi produk yang kita punya itu harus punya nilai dan cost-nya atau biayanya. Jadi kalau value ini merujuk kepada apa sih nilai produk kita yang kita punya, gitu. Kelebihannya atau apa yang kita tawarkan dari produk kita, itu kita sebut value. Nah, tentunya nanti juga ada cost. Cost itu ya biaya yang harus dibayarkan oleh si customer untuk mendapatkan produk kita. Kira-kira seperti itu. Nah, value dan cost itu ya harus lebih besar value. Gitu. Ketika value yang ditawarkan lebih besar daripada cost yang dibayarkan oleh customer, maka customer-nya akan puas. Gitu. Pernah ya kita beli barang, wah ini barang worth it banget, harganya hanya sekian tapi fiturnya berlimpah. Nah, berarti Anda puas di situ ketika value-nya lebih tinggi daripada cost yang dibayarkan oleh si customer. Nah, sehingga dari produk kita itu value-nya yang harus kita tinggikan. Bagaimana caranya kita memberikan value kepada produk kita, sehingga nanti customer-nya puas karena value-nya lebih tinggi daripada cost atau biaya yang dibayarkan oleh customer, gitu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka akan terjadi exchange atau transaksi, ya, terjadi pembelian di situ, betul ya. Kalau
value-nya bagus, harganya bagus, pasti orang tertarik, lalu dia akan membeli produk kita, gitu. Nah, kebanyakan orang itu punya kesalahan, mereka sampai sini saja, gitu, tahapannya. Jadi sampai terjadi jual beli, selesai sudah, gitu. Tetapi ternyata ada tahapan lagi yang mereka harus lalui, gitu ya. Yang berikutnya adalah relationship dan network. Jadi jangan sampai customer kita itu hanya berhenti sampai jual beli saja. Nah, yang harus kita lakukan adalah memaintain relation-nya, gitu. Karena nanti relation dan network ini itulah yang akan menjadi pelanggan kita. Kebayang ya? Nah, jadi setelah terjadi jual beli, customer-customer kita jangan dilupakan, tetapi kalau bisa ya didata, dihubungi kembali, diminta kontaknya dan lainnya supaya terjadi hubungan atau relationship atau terjadi jaringan atau network. Nah, dari sini itu akan terjadi pasar, gitu ya. Pasar kita seperti apa? Yaitu pelanggan-pelanggan kita, kumpulan pelanggan-pelanggan kita, itulah yang kita sebut pasar. Nah, nanti dari market ini, itulah nanti yang juga nanti kita akan olah gitu ya. Kalau market kita seperti ini, maka strateginya seperti apa? Nah, di situ gitu ya. Jadi konsep dari marketing itu adalah seperti itu, gitu ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak untuk para mahasiswa? Gimana? Sudah cukup jelas untuk konsep dari marketing? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke ya. Kita lanjut kalau sudah jelas ya. Nah, ini adalah definisi-definisi tadi yang sudah saya ceritakan tadi ya. Needs tadi ya kepuasan dasar seperti itu ya. Lalu wants adalah keinginan dari kepuasan dasar yang lebih spesifik. Demand adalah keinginan produk spesifik yang diikuti dengan daya beli pasar tadi seperti itu. Lalu tadi diingat masih ada value, customer value dan customer satisfaction ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika value lebih besar daripada cost yang dikeluarkan maka terjadi kepuasan. Nah, gitu ya. Oke, lalu tadi terjadi transaksi, terjadi pertukaran ya, lalu selanjutnya adalah kita harus memaintain relationship marketing gitu. Nah, lalu akan terjadi tadi market ya. Market itu, pasar itu adalah pembeli potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang mau dan mampu. Balik lagi ya, yang mau dan mampu untuk membeli kepuasan kebutuhan dan keinginan tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian kita baru bicara, tadi kita bicara marketing konsep ya. Nah, selanjutnya maka kita akan bicara tentang marketing management. Nah, kalau kita sebut marketing management berarti ada proses pengelolaan di situ. Gitu. Nah, sehingga definisinya adalah marketing management adalah proses dari ada perencanaan di situ, ada konsep di situ, ada pricing memberi harga, ada pemasaran di situ, ada eksekusi dan distribusi dari produk yang kita punya. Tadi ya, bisa produk, bisa jasa, bisa ide. Nah, untuk menciptakan transaksi yang memuaskan gitu. Sehingga untuk tujuan dari suatu individu atau organisasi. Oke, nah ini tadi bedanya selling konsep dan marketing konsep. Oke, nggak masalah gitu ya, kita mau pakai konsep yang mana tergantung dari kemampuan kita gitu. Jadi kalau marketing konsep itu merupakan didahului tadi dari target market di sini kalau marketing konsep. Tapi kalau selling konsep didahului dari factory atau dari pabrik. Kita buat produknya dulu, baru kita carikan pembelinya. Kira-kira gitu. Kalau marketing konsep, kita cek dulu kebutuhannya, baru kita buatkan produknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip dari marketing. Gitu ya. Prinsip dari marketing ini
yang pertama adalah kita dari produk ya produk yang kita punya tadi, yang pertama adalah kita harus menciptakan nilai, gitu. Tadi seperti yang saya bilang, nilainya apa, gitu, dari produk yang kita punya. Misalkan, oh saya punya apotik saya mempunyai harga yang murah, gitu ya. Oh pelayanannya memuaskan, gitu. Atau sumber daya manusia dari apotik kami itu pinter-pinter, bisa memberikan konseling, obat dan lain-lain untuk para customer-nya. Itu nilai, gitu. Nah, tapi nilai itu yang kedua harus punya keunggulan bersaing, gitu. Harus punya keunggulan bersaing. Jadi nilainya harus kita saingkan dengan kompetitor kita, gitu ya. Jangan sampai kita sudah buatkan nilainya tapi tidak bisa bersaing, sama aja bohong, gitu kan. Oh, apotik saya adalah yang paling murah. Tetapi ternyata kalau kita bandingkan dengan sekitar kita, ternyata kita nggak murah-murah banget, gitu ya. Nah, jadi selain kita punya nilai, harus bisa keunggulan bersaing. Nah, yang ketiga adalah fokus. Artinya nilai yang kita ciptakan, yang kita punya itu harus kita kelola, kita fokus, nilai tersebut kita komunikasikan terus pada customer kita, sehingga nanti makin banyak tahu customer kita bahwa produk kita adalah nilainya ini, gitu. Sehingga nanti pelanggannya atau customer-nya lebih loyal pada kita. Oke. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup, maka saya akan mengadakan kuis kembali ya, kuis kembali. Nah ini kita untuk ngecek ya, kira-kira gimana pemahamannya kalian sebelum kita kasih materi dan sesudah. Oke, silahkan dikerjakan kembali kuisnya melalui Google Form ya, untuk linknya sudah saya taruh di kolom chat. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira gimana? Adakah dari para mahasiswa yang ingin bertanya tentang materi kita, prinsip dasar-dasar dari pemasaran farmasi ini? Jelas. Oke. Sudah cukup jelas ya? Oke, nah kalau tidak ada yang bertanya, maka selanjutnya adalah tugas ya, yang terakhir ternyata belum terakhir gitu ya. Jadi ada tugas. Tugasnya kalian bisa bentuk kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang saja. Lalu tugasnya adalah membuat strategi ya. Jadi Anda ingin membuat sebuah apotik, buatlah strategi pemasarannya, gitu ya, dari apotik tersebut. Segmentasinya, targetingnya, positioningnya, beserta marketing mix-nya, gitu. Jadi strategi-strategi apa saja sih yang mau kalian terapkan pada apotik yang nanti kalian akan bentuk ini, gitu. Kelebihannya apa sih, gitu? Apa yang kalian tawarkan dari apotik kalian, gitu ya. Silahkan didiskusikan di dalam kelompok, lalu nanti seperti biasa tugasnya dikumpulkan di dalam e-learning. Nah, nanti saya buatkan linknya, maka dikumpulkan di dalam e-learning tersebut. Oke, begitu ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Oke ya. Oke, nah ini sebagai penutup terakhir ya, sebagai penutup saya punya cerita sedikit ya tentang pemasaran nih, ilustrasi tentang perusahaan sisir. Jadi singkat saja, ada perusahaan sisir gitu ya yang sedang akan menjual, tentunya produknya adalah sisir gitu ya. Lalu direkrutlah para pemasar gitu ya, para salesman untuk bisa memasarkan sisir tersebut. Nah, tetapi tantangannya adalah
menjual sisir tersebut kepada sebuah biara, gitu, kepada areanya adalah biara, gitu. Ada 3 salesman yang akan diuji, gitu ya. Nah, pemasar yang pertama dia kebingungan, gitu ya. Kenapa ya? Karena dia harus menjual sisir pada lingkungan biara. Nah, seperti kita tahu para biksu kan nggak punya rambut ya. Nah, gimana nih gitu ya? Dia kebingungan di situ, gitu ya. Lalu singkat cerita mereka akhirnya kembali ke kantor gitu ya, lalu memberikan hasil penjualannya tentunya. Salesman yang pertama atau pemasar yang pertama dia hanya berhasil menjual 1 sisir gitu. Ditanya kenapa kok hanya menjual 1 sisir? Ya jelas aja Pak, susah dong. Masa kita jualan sisir pada orang yang nggak punya rambut gitu ya. Nah tentu saja jualannya pasti sedikit, ini nggak bisa nih dijual di situ gitu ya. Pemasar yang kedua dia menjual 10 sisir gitu ya, lebih baik dari pemasar yang pertama atau salesman yang pertama. Ditanya bagaimana kok bisa menjual lebih banyak? Iya, jadi saya menawarkan kepada para pengunjung di situ yang rambutnya berantakan karena memang ternyata angin di biara tersebut agak kencang seperti itu, gitu ya, sehingga ditawarkan ya ada beberapa yang mau, gitu ya. Nah, pemasar yang ketiga kembali dengan penjualan yang fantastis, gitu ya, 100 sisir. Nah, manajemen bertanya gitu ya, kok bisa menjual sebanyak itu di lingkungan yang biara seperti itu, gitu ya. Setelah ditanya, dia menceritakan ternyata sisir tersebut dia bawa kepada kepala biara, gitu ya, kepada kepala biara. Di kepala biaranya itu orang yang sangat terkenal, dikagumi. Nah, sisir itu dia minta untuk ditandatangani, gitu. Dia minta untuk ditandatangani, ternyata karena ada tanda tangan kepala biara yang terkenal itu, maka sisir tersebut laku keras sebagai souvenir atau cenderamata bagi para pengunjung yang datang ke biara tersebut, gitu ya. Jadi pesannya adalah gitu ya, pemasaran itu tergantung strateginya, gitu ya. Tidak ada yang bisa tidak dijual, tergantung strateginya saja, pas apa enggak, kira-kira seperti itu, gitu ya. Jadi untuk menutup materi ini, saya berikan ilustrasi tersebut. Ya, selanjutnya materi berikutnya kita akan mempelajari lebih detail lagi apa saja strategi yang kita perlukan atau yang kita harus ketahui untuk bisa memasarkan suatu produk, khususnya produk farmasi. Oke, itu saja mungkin untuk materi pertama pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi Bapak. Selamat Selamat pagi Pak.